Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihinya. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Hosea dalam doa malam bersama Sabtu 13 November 2021. Kita akan mengangkat tema tetap menjaga kebersihan hati dan tulus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang kudus. Di saat kami menyatukan hati dalam doa dan merenungkan firman Tuhan pada malam ini, agar kami boleh diajar, dikuatkan, dan ditopang untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, terlebih di dalam situasi yang tidak mudah sekarang ini. Dalam Yesus, Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Mazmur 73 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20, Bapak Ibu. Namun saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Demikian. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami iri hati terhadap orang yang meraih sukses karena perbuatan jahat. Cemburu kepada mereka yang hidupnya terlihat enak dan mewah. Padahal sepengetahuan kita mereka bukan orang yang saleh. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja. Apalagi kalau kita sendiri berada dalam kondisi yang terbalik dari mereka. Pemazmur dalam teks yang kita baca mengalami kondisi serupa pada mulanya. Ia melihat para pembual gemuk dan sehat, sedangkan ia sendiri sakit, menderita, mengalami kesulitan. Para pembual ini melawan langit dan mendustai bumi. Tetapi mereka tampak sejahtera. Hidup yang jujur dan bersih seolah menjadi sia-sia. Dalam pergumulan itu, ia lantas menyadari bahwa menjadi iri, cemburu, dan kemudian mempertanyakan keadilan Tuhan adalah sebuah kedunguan. Ayat 21 dan 22. Tuhan adalah Allah yang adil. Ia baik kepada mereka yang tulus dan bersih hatinya. Kemurnian hati harus dijaga. Sebab ada waktu Tuhan untuk segala sesuatu. Orang jahat akan hancur dan orang baik yang jujur dan tulus akan dimuliakan seturut kehendak dan waktu Tuhan. Tak usah menambah beban masalah yang tidak perlu. Iri hati dan cemburu kepada orang jahat adalah kebodohan. Sebab bukannya memberi motivasi, pikiran dan sikap yang demikian malah semakin menyeret dan menenggelamkan kita. Menjaga kewarasan berpikir dan kebersihan hati adalah hal penting yang akan membuat hidup kita penuh rasa syukur dan sukacita. Dengan hati yang tulus dan bersih, relasi kita akan baik dan kita pun akan antusias. Ibu, Bapak, dan Saudara, menjaga hati agar tetap bersih dari hasrat negatif akan membawa kita ke dalam kehidupan yang tenang. Dan ketulusan
membuatnya senang. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, dalam situasi yang menekan dan tidak mudah dikendalikan, sering membawa kami dalam tanya, Tuhan, kenapa kami terus dililit kesulitan? Apalagi ketika melihat kesuksesan dan kekayaan yang diraih dari kejahatan dalam diri orang lain melalui perbuatannya. Semakin jauh kami bertanya, Tuhan. Tuhan, di mana keadilan-Mu? Kami abai akan penyertaan-Mu. Hilang kesabaran dan ketulusan kami dalam pengharapan akan kebaikan Tuhan. Kami gagal menjaga hati agar tetap bersih. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kami bersyukur gini sabda Tuhan meraih kami yang lemah dan menyimpang dari perintah-Mu, jalan Tuhan. Meski tidak mudah, kini terang firman-Mu melalui pengalaman pemazmur menyadarkan dan menuntun kami. Engkau topang kami untuk tetap memelihara ketulusan dan kebersihan serta kemurnian hati di hadapan Tuhan. Biarlah itu terus mengalasi langkah kehidupan kami, kerja dan pelayanan kami. Demikian juga ketika kami dihadapkan dengan berbagai bentuk relasi dengan orang lain, agar kami tidak terseret dalam kesesatan dan jurang kebodohan yang semakin dalam. Sebaliknya, iman yang kuat dan tumbuh di hadapan Tuhan kiranya semakin membuahkan perbuatan baik dan menolong orang lain serta menghadirkan kemuliaan nama Tuhan. Juga kerinduan kami untuk para pemimpin bangsa ini, ya Allah, kiranya senantiasa menyadari dan mendasarkan amanah yang mereka emban atas kuasa dan kebaikan Tuhan. Sempurnakanlah seru doa syukur kami dalam Tuhan Yesus dan dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, demikianlah doa bersama kita malam ini. Mari terus menjaga ketulusan dan kebersihan hati. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai.